Sallallahu ala Muhammad. Kali ini Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah dan nasihat kepada santri-santri Pondok Pesantren Al-Wasilah, Sukabumi. Pada video tersebut UAS memberikan nasihat sambil diselangi dengan contoh-contoh yang lucu, agar para santri cepat paham terhadap nasihat UAS. Tidak ketinggalan ciri khas UAS saat memberikan tausiah diselangi dengan humor-humor lucu. Para santri pun ketawa bahagia mendengarkan nasihat lucu dari UAS. Pada satu momen UAS takut istri menonton isi ceramah beliau pada saat itu, sehingga sambil bercanda UAS mengatakan kalau video ceramah yang direkam tersebut agar diedit terlebih dahulu baru diupload. Mendengarkan hal tersebut dari UAS, para santri pun tertawa lepas. Langsung saja berikut video UAS pada momen lucu tersebut. Dites, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi angkatan laut, Pak. Bisa berenang? Enggak. Nggak lulus katanya. Oh, anak pesantren cerdas. Jadi saya ikut angkatan laut nggak lulus karena nggak bisa berenang. Iya, itu angkatan udara nggak bisa terbang lulus. Kenapa di Jawa Barat itu tehnya tidak dikasih gula? Why? Pernah saya tanya itu, kenapa di Jawa Barat teh? Dijawab mereka, karena orangnya manis-manis. Nanti sebelum diupload ke YouTube, yang bagian tadi dipotong. Takut ditonton istri saya. Saya biarpun sudah tua begini, masih banyak tuh yang nulis di komen-komen, Ustadz jadikan aku yang kedua kan. Kira-kira kalau anak wasilah ini tamat pesantren Al-Wasilah ikut tes polisi, lulus nggak Pak Kapolsek? Lulus kata Pak Kapolsek. Dites dulu. Dites. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi angkatan laut, Pak. Bisa berenang? Enggak. Nggak lulus katanya. Oh, anak pesantren cerdas. Jadi saya ikut angkatan laut nggak lulus karena nggak bisa berenang. Iya, itu angkatan udara nggak bisa terbang lulus. Dadanya sehat karena di pesantren tidak merokok. Yang di luar cabut, perempuan jilbabnya panjang, bajunya panjang. Mereka di luar sana cabut, main ke mall, pacaran, hancur babak belur. Tapi kalian terjaga, terpelihara. Bersyukur, doakan pendiri pondok setiap sholat, pondok ini menjadi pondok yang menjadi tujuan anak-anak umat Islam. 200 santrinya bisa ditanggung gratis makan minum. Di tempat lain batuk aja bayar. 3.000. Kalian bisa luar biasa. Maka bersyukur, ini nikmat besar. Wa amma bi ni'mati rabbika wa hadits. Nikmat. Pergilah kalian ke kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor. Di lampu merah orang jualan tisu. Mereka jualan tisu bukan mau beli mobil, bukan mau kaya, mau makan. Tidak bisa sekolah. Kalian bisa sekolah, syukur. Ini anak-anak sudah bersyukur Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang sudah diceramai tidak juga bersyukur, ikat, campakkan ke laut. Tak ada guna dia hidup, buat semak-semak dunianya. Sadis Ustadz ini ya. Itu tidak sadis, itu namanya memberi motivasi. Saya kira pesantren Al-Wasilah tak punya masalah. Masalah dia adalah terlalu banyak yang daftar sampai dia tidak punya tanah. Maka hai tuan-tuan baron, tuan-tuan takur yang banyak punya tanah, memangnya kau mau mati ruang kuburmu selebar lapangan sepak bola? Serahkanlah tanahmu ke pesantren Al-Wasilah supaya kau mendapat amal jariah mengalir. Kau yang kaya, tanahmu luas, tidak mau mewakafkan tanah, akhirnya kau mati, tanah itu dijual istrimu, dia nikah dengan brownies. Akhirnya kau mati dimakan cacing tanah.
Tapi kalau kau wakafkan ke Al-Wasilah, pagi, petang, siang dan malam mereka baca Quran, mengalir pahalanya. Saya sedang makan tadi, saya dengar Allahumma arhamna bil Quran. Itu dari sini tadi suara. Asli. Di tempat lain flash disk. Luar biasa. Makanya nanti kadang kita di masjid-masjid itu Sallallahu ala Muhammad. Begitu saya masuk ke masjid, ternyata sound system pakai CD, diambil dari YouTube. Tapi di Al-Wasilah asli live, luar biasa, adem, tenang, sejuk. Padahal orangnya ramai. Biasa kalau ramai ini panas, sejuk, habis hujan. Masya Allah. Cuman Qurannya berantakan, berserak. Saya pernah ceramah di masjid, Qurannya rapi, rupanya nggak pernah dibaca. Di Al-Wasilah Qurannya berantakan karena Qurannya dibaca. Ini adalah generasi-generasi yang Quran. Saya disuruh kultum kuliah 7 menit, ini udah lewat. Masya Allah, teh manis pun datang. Bismillah. Kenapa di Jawa Barat itu tehnya tidak dikasih gula? Why? Pernah saya tanya itu, kenapa di Jawa Barat teh? Dijawab mereka, karena orangnya manis-manis. Masya Allah. Nanti sebelum diupload ke YouTube, yang bagian tadi dipotong. Takut ditonton istri saya. Kalian tidak usah pikirkan yang itu. Kalian belajar saja yang serius. Tamat dari Al-Wasilah, S1, S2, S3, S-Doger, S-Cendol. Setelah kalian kaya raya, sukses, bisnismen, jadi kapolsek, jadi polisi, jadi tentara, maka insya Allah bingung kalian untuk memilih mana yang akan kalian nikahi, saking banyaknya yang daftar. Saya biarpun sudah tua begini, masih banyak tuh yang nulis di komen-komen, Ustadz jadikan aku yang kedua, kata. Padahal saya udah nikah, padahal saya sudah tua. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini kan? Betul nggak? Jadi tak usah kalian pikir-pikirkan itu, tak usah. Yang penting kalian serius saja belajar. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Pulang ke rumah ditanya, kunaon ya teh? Nggak tahu, sudah lupa. Tetap bahasa kita, bahasa ibu kita. Jangan pulang kampung bicara dengan orang kampung pakai bahasa langit. Pulang dari pesantren ceramah dalam rangka dekadensi meningkatkan prestasi, maka kita perlu kolaborasi. Apalah? Bicaralah dengan orang kampung dengan bahasa kita. Berdialog dengan kita. Saya sebetulnya di mana-mana kalau saya ceramah saya tidak pakai kursi, saya berdiri. Supaya tidak merasa ada kiai ajengan yang tidak kita hormati. Lalu kenapa hari ini Ustadz duduk? Kursinya lembut. Tak boleh nyuruh Ustadz berdiri. Yang boleh itu Ustadz yang nyuruh santri berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Masya Allah. Maksud saya Masya Allah itu ternyata saya salah pakai sorban. Mestinya tadi pakai warna, tapi itulah indahnya warna-warni. Ada hijau, ada merah. Yang saya maksud warna-warni bukan homo, bukan LGBT. Dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan pikiran, serius belajar, berprestasi.
Saya mau ke Mesir Pak Ustadz, berangkat ke Mesir. Kamu? Saya nggak tertarik ke Mesir Pak Ustadz. Terus saya mau bercocok tanam, masuk IPB Bogor. Saya masuk teknik Pak Ustadz, ITB. Pokoknya di kedokteran Pak Ustadz, masuk fakultas kedokteran. Bisa di UI, bisa di UGM, bisa di UII Yogyakarta. Saya tidak paksa kalian mesti ke Mesir. Pokoknya anak saya mesti ke Mesir. Oh, nggak bisa begitu Pak. Kalau kau paksa dia ke Mesir, dia tidak mau ke Mesir, nanti dia pulang bukan jadi dia Nabi Musa, jadi Fir'aun deh. Silakan aja dia mau jadi apapun. Insya Allah sebagian kalian jadi polisi. Razia. Pas razia di jalan, datanglah orang nggak pakai helm, pakai peci. Kenapa kamu nggak pakai helm? Helm itu bid'ah Pak Polisi. Saya ini di pesantren 6 tahun. Saya ngerti itu apa bid'ah. Kamu ini belajarnya di mana? Jadi kalian akan cerdas, ditempatkan di suatu kampung sebagai kapolsek. Amin. Amin. Kelahi di masjid gara-gara jenggot. Yang satu mengatakan, kamu berjenggot seperti kambing. Yang satu lagi ngamuk, kamu nggak pakai jenggot, nggak berkumis, seperti anjing. Akhirnya anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Maka datanglah Bapak Kapolsek yang lulusan pesantren. Berjenggot itu sunnah, tapi tidak berjenggot juga tidak apa-apa, karena ini termasuk masalah khilafiyah. Menjaga ukhuwah itu yang wajib. Dah aman, aman, damai, damai. Dah kambing sama anjing salaman. Akhirnya aman, damai. Yang mendamaikan polisi. Kenapa dia mengerti agama? Karena dia tamat pesantren. Jadi kalian selesai pulang ke kampung menyelesaikan masalah kampung, bukan nambah masalah. Alhamdulillah Pak Ustadz, di kampung kami dulu nggak ada masalah, tapi sejak pesantren dari Al-Wasilah pulang kacau kami. Bukan itu yang kita inginkan. Nampaknya panitia sudah gini-gini, waktu sudah habis. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.